guys, kembali lagi. Di video kali ini aku akan menceritakan serial drama Korea lagi nih. Sebelumnya aku minta maaf ya, karena dari kemarin aku lagi banyak kegiatan, jadi nggak bisa sering-sering upload video. Tapi it's okay, mulai hari ini aku akan kembali menghibur kalian semua. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kalian yang masih tetap setia menemani aku di sini. Dan terima kasih juga buat kalian yang baru gabung di channel ini. Semoga channel ini dapat menghibur kalian semua. Seperti requestan kalian, kali ini aku akan menceritakan serial drama Korea yang berjudul True Beauty. Film ini mulai dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita culun yang mencoba mengubah penampilannya lebih cantik. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film ini terdapat seorang anak perempuan yang bernama Lim Jo Kyung. Dari kecil dia selalu menjadi bahan bulian karena wajahnya yang tidak terlalu cantik. Dia adalah anak kedua dari keluarganya. Kakak perempuan dan adik laki-lakinya mempunyai wajah keturunan dari sang ayah, sedangkan Jo Kyung mempunyai wajah keturunan ibunya. Karena hal itu, keluarga dari ayahnya mengira bahwa dia bukan anak dari keturunan keluarganya. Sampai-sampai semua keluarga dari ayahnya itu menyuruhnya untuk operasi plastik. Suatu ketika saat Jo Kyung sedang menonton film kartun, tiba-tiba saja dia menjadi terpesona dengan kecantikan tokoh kartun tersebut. Karena itu dia menjadi terobsesi dengannya, hingga akhirnya dia merubah penampilannya menjadi sama seperti tokoh kartun itu. Setelah penampilannya itu berubah, dia malah semakin tambah dibully oleh teman-temannya. Karena itu dia merasa bahwa dirinya lebih mirip dengan karakter dari sebuah komik horor. Kemudian terlihat Jo Kyung yang sudah beranjak dewasa. Saat ini dia akan masuk umur ke-17. Di usianya ini, semua teman-temannya di sekolah mulai sibuk dengan penampilannya, tetapi tidak berlaku pada Jo Kyung. Saat itu dia masih saja terlihat culun. Kebiasaannya kini hanya membaca komik dan mendengarkan lagu-lagu metal. Saat di sekolah, dia tidak memiliki banyak teman. Semua teman-teman kelasnya hanya memanfaatkannya agar dia mau disuruh-suruh. Sebenarnya, Jo Kyung sudah mulai muak dengan perlakuan teman-temannya itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir semua teman di sekolahnya tidak sedikit pun menghargai keberadaan Jo Kyung, tetapi dia sangat sabar menghadapi itu semua. Sepertinya Jo Kyung mempunyai pujaan hati di sekolahnya. Dia adalah seorang pria yang lumayan tampan. Pria ini bernama Hyun Bin. Dia bekerja menjadi penjaga kantin di sekolahnya. Saat Jo Kyung sedang mencari Hyun Bin, tiba-tiba saja Hyun Bin datang menghampirinya. Ternyata selera musik mereka juga sama. Karena itu Jo Kyung menjadi tergila-gila dengannya. Kemudian Jo Kyung memberanikan diri untuk mengajaknya bertemu. Saat itu Hyun Bin juga menerima ajakannya. Ternyata teman satu kelasnya yang bernama Semi melihat Jo Kyung yang sedang mendekati Hyun Bin, dan sepertinya dia tidak menyukainya. Cemburu gitu guys. Malam harinya Jo Kyung menyiapkan hadiah yang nantinya akan dia berikan kepada Hyun Bin. Saat itu dia membuat kue kering untuknya. Dia juga memberikan tiket konser musik dan juga surat cinta, dengan harapan Hyun Bin akan menyukainya. Keesokannya Jo Kyung mulai kembali bersekolah, dan saat itu dia terlihat sangat bahagia sekali karena hari itu dia akan bertemu dengan Hyun Bin. Sesampainya di kelas, Jo Kyung tidak sengaja bersenggolan dengan Semi. Karena Jo Kyung takut Semi marah, saat itu dia malah langsung berlari dan berkata bahwa dia akan mengembalikan pangsitnya. Tetapi saat itu dia malah meninggalkan hadiah yang sudah dia siapkan untuk Hyun Bin di meja kelasnya. Karena penasaran dengan isinya, Semi dan kawan-kawan mulai membuka bingkisan itu. Mereka semua menjadi tertawa karena saat itu Semi membaca surat cinta yang ada di dalamnya. Dan mereka juga menjadi tahu bahwa hari ini Jo Kyung dan Hyun Bin akan berkencan. Jadi Semi ini adalah gadis tercantik yang ada di sekolahnya, dan hampir semua pria tergila-gila kepadanya. Karena itu Hyun Bin mempercayai semua ucapannya, padahal itu hanya rencananya saja untuk mempermalukan Jo Kyung. Di sisi lain, ibu dari Jo Kyung berprofesi sebagai ahli kecantikan alis, dan saat ini dia membuka usahanya sendiri di rumah. Saat itu dia kedatangan tamu dua orang pria yang mencari dirinya. Kita kembali ke Jo Kyung yang sedang bertemu dengan Hyun Bin. Saat itu dia memberanikan diri untuk memberikan hadiah yang telah dia siapkan, dan dia juga mulai mengungkapkan perasaannya. Tetapi Hyun Bin menolaknya mentah-mentah.
Dia juga menganggap bahwa Jo Kyung ini bodoh. Selama ini, Jo Kyung salah paham dengan kebaikan Hyun Bin kepadanya. Hyun Bin melakukan semua itu karena dia merasa kasihan dengan Jo Kyung karena dia dikucilkan di sekolahnya. Di belakang itu, ternyata pertemuan mereka telah direkam menggunakan kamera HP. Dan yang merekam kejadian itu semua adalah Semi dan kawan-kawannya. Semi kembali mempermalukannya dan saat itu teman culunya juga diajak untuk merekamnya. Video itu kemudian disebarkan di grup sosial media. Jo Kyung yang melihat itu menjadi menangis karena di sosial media pun juga banyak yang membulinya. Saat itu Jo Kyung merasa bahwa semua orang tidak ada yang menyukainya. Bahkan dia juga takut untuk berangkat sekolah. Dan karena semua itu dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Tapi untungnya, saat itu ada seorang pria yang mencegahnya untuk melompat dan dia malah terjatuh di pelukan seorang pria yang menyelamatkannya itu. Tetapi kacamata yang dia gunakan terjatuh, sehingga membuat dia tidak dapat melihat jelas wajah si pria tersebut. Disinilah seorang pria itu menasehatinya agar dia lebih menghargai lagi hidupnya. Mendengar nasihat itu, Jo Kyung hanya terdiam dan matanya juga menjadi berkaca-kaca. Lalu pria itu mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Karena Jo Kyung tidak bisa melihat dengan jelas, seorang pria itu kembali memberikan bantuan untuknya. Seorang pria itu lalu menggendongnya hingga sampai di lantai dasar. Sesampainya di lantai dasar, Jo Kyung langsung diarahkan untuk masuk ke dalam taksi. Mereka tidak sempat menanyakan nama satu sama lain. Kemudian Jo Kyung memberikan semangat kepada pria itu dan mereka pun berpisah. Dalam perjalanan pulang, Jo Kyung menyesali semua perbuatannya, terutama saat dia mengatakan salam perpisahan kepada ibunya. Di sisi lain, terlihat keluarga Jo Kyung yang sedang mendapatkan masalah dan saat itu mereka menjadi bertengkar. Diketahui bahwa sang ayah telah menginvestasikan uang sebanyak $500.000 untuk meneliti kapal yang dia yakini terdapat harta karun di dalamnya. Karena itu, sang ibu menjadi marah karena dia dikejar-kejar oleh orang yang meminta uang investasinya kembali. Di samping itu, ternyata seorang pria yang menyelamatkan Jo Kyung tadi mempunyai trauma di masa lalunya. Karena itu, dia menyelamatkan Jo Kyung yang akan berniat bunuh diri. Pria itu tinggal sendiri di rumahnya, dan karena kejadian tadi, dia kembali mengingat masa lalunya. Kemudian terlihat Jo Kyung yang telah kembali ke dalam rumah. Dan saat dia melihat ibunya sedang menangis, dia mengira bahwa ibunya menangis karena ucapan perpisahan darinya. Jo Kyung belum mengerti yang sebenarnya sedang terjadi. Saat itu Jo Kyung malah memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa dia jelek karena dia mirip dengan ibunya dan dia juga meminta untuk operasi plastik. Karena ucapannya itu, ibunya kembali marah. Kakak dan adiknya langsung membawanya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Jo Kyung kembali teringat dengan kejadiannya tadi. Lalu kakak perempuannya datang dan berpamitan kepadanya bahwa dia akan pergi dengan ibunya untuk keluar minum soju. Kakak perempuannya itu bernama Lim Hae Kyung. Lalu terlihat Hae Kyung bersama ibunya yang sedang minum di pinggir jalan. Ibunya mulai bercerita tentang masa lalunya saat membeli apartemen dan kali ini dia akan menjualnya untuk melunasi hutang sang ayah. Ibunya juga mengatakan bahwa mereka akan mulai pindah ke rumah yang lama. Saat itu Hae Kyung ingin sekali membantu ibunya, tetapi ibunya melarang karena dia tidak mau merepotkan anak-anaknya. Di samping itu, Jo Kyung yang sedang galau karena merasa dirinya jelek, akhirnya kembali mendapatkan semangat baru. Di samping itu, Jo Kyung yang sedang galau karena merasa dirinya jelek, akhirnya kembali mendapatkan semangat baru. Saat itu, dia mendapat saran dari teman-temannya yang berada di sosial media untuk memakai make up dan dia juga mendapatkan tutorial make up agar menjadi lebih cantik. Karena melihat video itu, dia menjadi tertarik untuk mencobanya. Keesokan harinya, Jo Kyung kembali bersekolah. Semua teman-teman di sekolahnya terdiam melihat penampilannya saat itu. Tetapi bukannya mendapat pujian, Jo Kyung malah kembali mendapat bulian dari teman-temannya. Karena saat itu dia berdandan seperti seorang badut. Semua teman-temannya menjadi tertawa melihat dandanannya. Saat Jo Kyung kembali ke rumahnya, dia malah membuat ibunya menjadi kaget dengan penampilannya saat itu. Ibunya mengira bahwa Jo Kyung adalah seorang hantu. Lalu Jo Kyung berkata kepada ibunya bahwa dia sangat malu untuk bersekolah dan dia juga meminta untuk pindah sekolah. Ibunya juga mengatakan bahwa mereka memang akan segera pindah ke rumah yang lama. Mendengar perkataan itu, Jo Kyung sangat kegirangan.
Kemudian Jo Kyung kembali curhat tentang penampilannya di media sosial. Dan saat itu teman-temannya kembali memberikan saran untuk melihat kembali tutorial yang dia kirimkan. Jo Kyung kembali melihat video tutorial itu dan saat itu dia mulai memahami cara berdandan agar terlihat cantik. Lalu Jo Kyung mulai membuka celengan uangnya dan keesokan harinya dia mulai berbelanja perlengkapan make up. Saat itu Jo Kyung mulai mencoba berdandan dengan melihat video tutorial. Tetapi semua itu di luar ekspektasinya. Jo Kyung tetap tidak menyerah sampai di situ. Dia terus mencoba sampai dia berhasil melakukannya. Lalu terlihat Jo Kyung dan keluarganya pindah ke rumah yang lama. Ternyata seorang pria yang menolongnya kemarin itu juga berada di sekitar rumahnya. Tapi Jo Kyung tidak menyadarinya. Keesokannya, Jo Kyung mulai bersekolah di sekolahnya yang baru. Semua keluarganya terpesona melihat penampilannya. Adik laki-lakinya bahkan tidak mengenalinya. Saat berada di sekolah yang baru, dia kembali menjadi pusat perhatian. Semua orang yang berada di sekolah itu juga terpesona melihat penampilannya. Terpesona, aku terpesona. Kali ini Jo Kyung telah berhasil merubah penampilannya. Kemudian dia pergi menuju ke ruangan guru dan saat di sana dia bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Dia menjadi terpesona melihatnya dan saat pria itu berada di sebelahnya, dia merasa bahwa dia mengenalinya. Diketahui bahwa pria itu bernama Soho. Lalu salah satu guru yang ada di sana memintanya untuk mengantarkan Jo Kyung masuk ke kelasnya. Soho ini adalah pria yang sangat tampan di sekolahnya dan dia juga digilai banyak para wanita. Tetapi dia sama sekali tidak tertarik dengan wanita yang ada di sekolahnya. Nah, di sekolah yang baru ini, Jo Kyung mulai mendapat banyak teman dan teman-teman wanitanya juga mulai menyukainya. Mereka melakukan kegiatan bersama-sama. Kehidupan Jo Kyung menjadi berubah 360 derajat. Dia juga sangat senang dengan kehidupan barunya. Saat di rumah, Jo Kyung kembali terlihat culun. Dan adik laki-lakinya yang mengetahui itu langsung mengambil foto Jo Kyung yang terlihat culun itu. Kemudian adiknya mulai mengancam bahwa dia akan menyebarkan foto itu di sekolah. Karena itu mereka menjadi kejar-kejaran. Jo Kyung meminta adiknya untuk menghapus fotonya itu. Tetapi adiknya juga meminta imbalan jika ingin foto itu dihapus. Saat itu adiknya meminta komik You're the Devil edisi terbaru. Karena Jo Kyung tidak ingin melihat fotonya itu tersebar, jadi dia menurutinya. Bahkan dia akan menambahkan hadiah lagi untuknya. Adiknya langsung menyetujui tawarannya itu. Lalu Jo Kyung pergi ke sebuah toko buku untuk mencari komik yang diminta adiknya itu. Diketahui bahwa dulu Jo Kyung sering sekali pergi ke toko buku itu, hingga dia sudah hafal dengan pemilik tokonya. Pemilik toko itu seperti agak lupa karena sudah 8 tahun Jo Kyung tidak datang ke sana. Tetapi Jo Kyung berhasil mengingatkannya kembali. Kemudian Jo Kyung masuk ke dalamnya dan dia mulai mencari komik yang diminta adiknya itu. Tiba-tiba saja seorang pria langsung mengambil komik itu. Mereka pun menjadi rebutan. Dan saat itu Jo Kyung malah terjatuh di pelukan pria tersebut. Ternyata pria tersebut adalah Soho. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Kita nantikan di video berikutnya. Kamsahamnida.